Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 IAIN Kediri tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki SPDI dari SDN Brenggolo 2 Kecamatan Pelosok Klaten Kabupaten Kediri. Pada kesempatan hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Dengan mengambil pembelajaran di kelas 4, materi menyambut usia balik. Untuk itu, mari kita saksikan praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Semoga kedepannya menjadikan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Guru, bagaimana kabarnya? baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk tangan untuk kelas 4 semuanya. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Rofal, silakan memimpin doa di depan. Berdiri, siap, kaki rapat kepada sang merah putih. Hormat, gerak, gerak. Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa. Pribadi bangsa
Amin ya rabbal alamin. Visi SDN Blonggolo 2. Yes, yes, yes. Kepada Bapak Guru, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak. Apakah kalian dalam keadaan sehat semuanya? Iya. Apakah anak-anak merasa semangat hari ini? Iya. Apakah anak-anak hari ini sudah sarapan? Iya. Apakah anak-anak tadi malam sudah belajar? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Nah, berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Peta konsepnya adalah menyambut usia balik. Yang akan kita pelajari adalah tanda-tanda usia balik menurut fikih. Yang kedua adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga yaitu kewajiban bagi anak yang sudah balik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pelajaran, kalian dapat satu, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan yang benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita memotivasi diri kita sendiri untuk dapat mengetahui tanda balik dan dalil-dalil dengan baik dan benar. Karena semua pasti akan mengalami usia balik. Kita lahir dari bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dewasa, hingga nanti kita akan mengalami yang namanya tua dan meninggal dunia. Anak-anak, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik? Belum ya. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Iya, ada. Tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Belum. Oke. Pertanyaan terakhir. Dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban anak yang telah memasuki usia balik? Yuk, coba Mas Rangga. Dilanjut Mas Abid. Puasa. Ya, betul. Sekarang Mbak Deva. Menuntut ilmu. Betul. Mbak Aura. Menutup aurat. Betul, menutup aurat. Ini adalah perkembangan kehidupan manusia. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Saya bayi, SD, SMP, SMA, kuliah, remaja, bapak-bapak, kakek-kakek, orang tua. Anak-anak, ya, tadi Mas Hafiz sudah menyebutkan mulai dari bayi, terus kita dilanjutkan sekolah SD. Saat ini anak-anak di saat memasuki sekolah SD. Nah, nanti dilanjutkan kita akan menjadi remaja, kita akan menjadi orang yang dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Itulah adalah siklus kehidupan manusia. Nah,
Untuk yang kita pelajari hari ini adalah kita menyambut usia balik yang biasanya terjadi pada usia 15 tahun. Untuk pembelajaran menyambut usia balik, mari kita simak video bersama-sama. Pada video kali ini kita akan bahas tentang menyambut usia balik. Teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian dan sekarang kamu sudah besar agama yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya Tengku, ayo kita ke masjid. Tapi Tengku bilang, aku belum, karena aku masih SD. Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu, jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran, dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Ya, tadi videonya sudah dilihat dengan jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak jelaskan secara ringkas saja. Nanti ya anak-anak diskusi sendiri ya. Ini tanda-tanda balik menurut bahasa adalah sampai. Sedangkan menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang
lim. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama dan disebut dengan mukallaf. Ya, mukallaf. Nah, untuk tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, 1, Mimpi basah laki-laki. terus Usia 15 tahun. ya, betul. Nah, sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yaitu untuk laki-laki Suara terdengar semakin berat. nah, lanjut. Tubuhnya janggut. Betul. Apalagi? Tubuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Nah, terus Pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. iya. Nah, kalau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ya, menstruasi atau haid. Nah, inilah biasanya yang ditakuti oleh anak-anak usia remaja. Makanya kita harus belajar untuk menyambut usia balik. Anak-anak, nah tadi yang mengalami mimpi basah, yang mengalami haid itu namanya orang yang sedang berhadas Besar. ya, betul, orang yang sedang berhadas besar. Nah, sedangkan orang yang berhadas besar itu mempunyai beberapa larangan atau tidak boleh Sujud memegang, membaca, menyentuh Al-Quran, itikaf, betul, larangan bagi orang yang berhadas besar atau tadi orang yang bermimpi basah atau yang menstruasi. Kewajiban orang yang telah memasuki usia balik adalah 1, sholat fardu. Betul. 2, menutup aurat. Ya, anak-anak, itu tadi adalah kewajiban setelah memasuki usia balik. Ya, mari untuk memudahkan kita dalam menghafal tanda-tanda balik, kita bertepuk tanda dewasa. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah untuk wanita. Anak-anak, saatnya kita membuat kelompok. Nanti kelompoknya terdiri dari 3 kelompok. Setiap kelompok ada 4 siswa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghitung. Mulai Mas Rangga, 1, 2, 3, 4. Ulang, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Nomor 2 kumpul dengan nomor 2 dan seterusnya. Siap? Siap. Oke. Ayo anak-anak dimulai berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anak-anak, ini per kelompok yang dibahas berbeda. Jadi nanti dipresentasikan, kelompok yang lainnya mencatat biar nanti hasilnya sama. Oke. Untuk kelompok 1, soalnya silahkan cari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi.
Terus untuk kelompok kedua, silahkan cari pengertian balik secara bahasa dan istilah. Kelompok ketiga yaitu larangan bagi orang yang berhadas besar dan kewajiban setelah usia balik. Silakan bukunya dibuka. Presentasikannya diwakili oleh Mbak Diva. Silakan. Balik secara bahasa sampai. Balik secara istilah kedewasaan bagi seorang muslim, seorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Ya, betul. Ini tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan balik secara bahasa artinya sampai. Balik secara istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Dan seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama dan disebut dengan istilah mukallaf. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 mempresentasikan diwakili Mas Hafiz. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih: mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki, haid menstruasi untuk perempuan. Tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat, tumbuhannya jakun. Balik menurut ilmu fikih: mimpi basah, ihtilam, haid atau menstruasi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya, pertumbuhan badan yang semakin pesat, disertai nafsu makan yang meningkat. Untuk anak perempuan, suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik. Lanjut untuk presentasi kelompok 3 diwakili oleh Mas Abid. Membaca, menyentuh Al-Quran, i'tikaf, tawaf, kewajiban setelah usia balik, menjalankan sholat, menuntut ilmu, menutup aurat. Anak-anak, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama adalah balik secara bahasa artinya sampai. Balik secara istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim dan sudah disebut dengan mukallaf. Oleh karena itu orang yang sudah mukallaf maka dikenakan kewajiban agama seperti sholat 5 waktu, puasa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tanda-tandanya kalau menurut fikih atau menurut Islam adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, sedangkan menurut ilmu biologi untuk laki-laki, balik pada laki-laki ditandai dengan terdengar suara semakin berat, tumbuhnya jakun. Jakun itu inilah, pentol di jakun. Terus tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya di kaki dan lainnya. Terus pertumbuhan badan yang semakin pesat. Sedangkan untuk perempuan suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada.
menstruasi atau haid. Nah, selain mempunyai kewajiban, orang-orang yang haid atau mimpi basah sebelum melakukan mandi besar, maka dilarang apa saja? Satu, dilarang sholat. Jadi harus mandi besar dulu atau bersuci dulu. Terus dilarang membaca Al-Quran. Nah, setelah mandi dan sudah balik, mempunyai kewajiban yaitu menjalankan sholat 5 waktu, menuntut ilmu serta menutup aurat. Ya, anak-anak, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu menyambut usia balik. Ya, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita mengenai menyambut usia balik. Nah, sekarang untuk evaluasi akhir, silahkan dibuka bukunya halaman 78. Anak-anak silahkan dikerjakan Romawi 1 dan 2. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Anak-anak, bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa akhir belajar. Mari kita doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, Mas Noval dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak cukupi dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.